Itu yang bikin statement seperti itu siapa, Bang? Yang Yesus bikin sendiri. Yesus sendiri. Abang tahu dari mana? Dari kesaksian para saksi mata. Saksi mata. Murtad. Justru ketika Anda meninggalkan Muhammad, nanti Anda itu akan bisa berpikir secara jernih. Makanya saya tanya sama Bang, jujur, Anda percaya nggak bahwa dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, kemudian dimasukkan di situ iman dan kebajikan. Baik, Bang, di situ Muhammad mengharamkan yang halal. Ya. Demi untuk menyenangkan istri-istrinya dia, betul nggak? Ya. Ya, jadi Muhammad itu, ya dia itu mengharamkan Maria Kipti, seorang budak yang sangat cantik. Karena istri-istrinya cemburu sama Maria Kipti itu, Muhammad itu bilang, saya haramkan dia. Artinya Muhammad nggak mau bersetubuh dengan si Maria Kipti itu. Diharamkan. Padahal menurut Al-Quran boleh Muhammad itu menggauli budak-budaknya. Nah sekarang saya tanya sama Bang, waktu itu di dalam Al-Quran itu, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan demi menyenangkan istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun? Di situ Muhammad salah nggak, Bang? Ya salah posisinya. Salah. Jadi ketika dia mengucapkan kata-katanya itu, dia haramkan Maria Kipti itu, yang keluar dari mulut dia itu benar atau salah? Salah. Salah. Barusan tadi Bang, di awal-awal tadi Abang bilang apa? Semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Betul. Sementara yang dalam Al-Quran bilang keluar dari mulut dia sesuatu yang salah, betul? Betul. Selamat, Anda sudah di-prank Muhammad. Ya, oke lah. Nah, sekarang begini Bang. Sekarang begini Bang. Itu udah menjadi satu indikasi Bang. Bang, kalau Abang mau pasang lampu merah di jalan raya, mau pasang lampu merah, kalau sempat lampu merah itu error, tahu nggak apa yang terjadi Bang? Yang terjadi adalah kecelakaan. Makanya saya bilang Bang, Abang ngikutin Muhammad itu, nasib Abang itu saya lihat seperti orang yang mematuhi lampu rambu-rambu yang error. Karena dia ternyata ngomong salah. Betul. Mungkin karena dia manusia. Justru karena dia hanya manusia biasa, bahkan dia kena sihir. Betul. Ya. Bahkan gara-gara dia petani kurma itu gagal panen. Petani kurma di Madinah itu gara-gara Muhammad tuh mereka gagal panen. Abang tahu? Tahu, itu tahu. Iya. Makanya Bang, jangan-jangan Bang, waktu Muhammad cerita tentang surga, ya waktu Muhammad cerita ini dan itu, jangan-jangan nanti Abang juga kena prank juga. Nanti setelah di yaumil akhir, di hari kiamat, nanti Muhammad bilang, sorry bro. Nah itu gimana? Aku menanggapi Silakan. Abang tadi. Silakan. Ya, ini kan keunggulan dari Anda seorang Kristen. Abang ini agamanya apa, Bang? Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Ya, ini memang keunggulan Anda sebagai agama Kristiani ya, Bang. Kami sebagai orang Islam mungkin banyak ketinggalan, mungkin seperti itu ya. Tapi bahasanya gini aja. Itu pemikiran Abang semuanya kalau nganggap Muhammad itu ngeprank. Kalau saya ya pemikiran kami juga, pendapat saya juga, pendapat kami juga, dia nggak ngeprank. Bang, kita nanti dibuktikan Bang, aja. layakkah orang yang tukang bohong diikuti? Ya kalau sebenarnya sih tidak layak. Tidak layak. Sebenarnya, adakah Muhammad berbohong? Ya karena dia manusia pasti ada yang bohong, ada yang enggak. Nah iya, orang bohong. Abang sendiri sudah mengakui. Abang Muslim? Muslim. Abang percaya Muhammad bohong? Ya, aku ikuti, saya percaya bohong. Jangan ikut-ikuti. Anda percaya dari hati Anda setelah diskusi dengan saya, Anda secara akal sehat sudah mengakui bahwa Muhammad bohong? Kalau secara hati itu belum. Bang, Muhammad pernah berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya,
tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tahu hadis itu? Tahu. Nah, Muhammad bilang nggak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Tapi nyata-nyatanya di dalam Al-Quran Muhammad kena tegur gara-gara dia mengucapkan yang salah, betul? Betul. Berarti keluar nggak dari mulut dia kesalahan? Iya, ya. Berarti waktu dia ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, berarti bohong nggak? Bohong. Iya, gimana sekarang? Sudah mengakui secara akal sehat baru dia bohong? Kalau mengakui akal sehat, saya mengakui. Kalau hati saya Mantap. nggak apa-apa ya. Oke, jadi akal sehat Anda mengakui Muhammad bohong, Ya. tapi hati Anda, nah, ini yang disebut dengan memergoki pacar yang selama ini dipercayainya begitu betul-betul ternyata selingkuh. Kayak gitu Bang. Makanya Bang saya bilang, janganlah akal sehat Anda, ya, janganlah hati Anda mematikan akal sehat Anda. Iya. Iya Bang. Sedikit komen Bang Adis yang ganteng. Ini mengedukasi juga kepada kami juga. Tapi saya takutnya itu kan ada murtad seperti itu. Kalau dalam hati kan seperti itu. Kenapa Anda takut murtad? Justru ketika Anda meninggalkan Muhammad, nanti Anda itu akan bisa berpikir secara jernih. Oh, itu untuk pemikiran kan kadang pikirannya lagi enak, kadang enggak kan mood-moodan seperti Oke, itu. betul. Saya setuju tuh Bang. Ini statement aku terakhir. Ya, silakan. Pada Mas Adis. Apa Mas Adis nggak takut nanti misalkan pindah alam ternyata kebenaran itu ternyata apa yang dikatakan selama ini Bang Adis ternyata itu keliru. Udah siap resikonya nanti. Oh, jelas Bang. Gini Bang, saya itu mempelajari Bang. Jadi saya ambil Al-Quran, saya ambil Bible, dua-duanya saya bedah selama kurang lebih 13 tahun saya baca. Dulu sebelum saya seperti itu, saya cuma katanya Bang. Katanya pendeta begini, katanya ustadz begini. Katanya. Makanya saya berinisiasi nih. Saya pelajari, saya baca bolak-balik Bang. Itu Bang yang saya dapati. Seperti itu. Karena banyak Jadi sekali. kebenaran itu ada di dalam Injil. Kebenaran itu hanyalah mengikuti Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman. Firman yang datang dalam rupa manusia. Firman itu telah menjadi daging. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di surga. Seperti itu. Oke lah, kami terima juga. Ya yang penting itu berarti sudah ada resiko masing-masing ya Bang Adis. Yang penting saya sudah memperingati. Karena di dalam Injil itu Bang ada begini. Jikalau seseorang itu mendapat celaka, tapi kamu tidak memberikan peringatan kepadanya, maka kecelakaannya dia itu akan dituntut daripada saya. Tetapi jikalau saya sudah memberitakan kepada dia tetapi dia tidak mau mendengar, dia menutup pintu hatinya, maka kesalahan dia itu tidak bisa dituntutkan kepada saya. Itu pesan yang ada di dalam Bible kami seperti itu, Bang. Itu udah tugasnya Mas Edis seperti itu. Saya memberitahukan, Bang, memberitakan kebenaran seperti ini. Nah, resikonya tidak ikut kata Yesus apa? Resiko Gimana? tidak mengikuti Yesus. Resikonya Oke. Ketika Yesus mau naik ke surga, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kamu sekalian adalah saksi mata dari semua yang telah terjadi ini. Maka beritakanlah semua yang telah kuajarkan kepadamu kepada seluruh bangsa, dari mulai Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya kan? Baptislah mereka, barang siapa percaya mereka akan mendapatkan pengampunan, dan barang siapa yang tidak percaya mereka akan mendapatkan penghukumannya. Oke. Itu yang bikin statement seperti itu siapa, Bro? Yang Yesus bikin sendiri. Yesus sendiri. Abang tahu dari mana?
Dari kesaksian para saksi mata. Saksi mata. Kan kalau saya tanya terus, Nggak apa-apa, tanya aja terus, nggak apa-apa. saksi mata berarti abang pernah melihat saksi mata. Tidak harus melihat saksi Tidak mata. harus melihat. Saya kasih mau saya kasih contoh. Sebentar, mau Iya. saya kasih contoh. Mau saya kasih contoh? Oke. Abang percaya nggak Soekarno membacakan teks proklamasi jam 10 di Gang Pegangsaan tahun 1945? Percaya? Kalau membacakan percaya, tapi untuk waktunya Sebentar dulu. Sebentar. Iya. Tahu Oke. dari mana? Tahu dari foto. Dari para saksi mata, betul. Dari foto. Dari mana abang tahu kalau itu fotonya Bung Karno? Fotonya Bang, dari mana? Ya dari media, dari radio. Iya, dari saksi mata, betul. Ya oke. Iya, dari saksi mata. Nah, sekarang kita pakai akal sehat nih, pakai akal sehat. Kalau saksi mata sudah ngomong, bahkan saksi matanya bukan 1-2. Yesus itu punya 12 murid, satu diantaranya binasa, ya kan? Nah, saksi mata dan banyak saksi mata yang lain memberitakan itu. Makanya apa yang tertulis di dalam Injil itu adalah keterangan para saksi mata, seperti ada yang seperti tertulis di dalamnya. Apa yang kami dengar tentang firman yang hidup, apa yang kami raba, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, itulah yang kami beritakan kepadamu. Kami Saya juga menjadi begitu, Bang, Pak. saya menjadi orang yang sangat rugi kalau saya masih juga tidak percaya dengan para saksi mata yang bukan cuma 1-2. Dari mana saya bisa percaya kalau itu omongan Yesus? Itu kan? Ya, itu. Dari saksi mata. Kenapa saya bisa percaya bahwa Yesus pernah ada? Ya kan? Dari keterangan saksi mata. Bahwa pada masa pemerintahan ini, pemerintahan Kaisar Agustus, pada waktu itu dilakukan sensus dan seterusnya. Lalu pada pemerintahan waktu itu Raja Herodes, kemudian gubernur pada waktu itu adalah di wilayah Yudea adalah Pontius Pilatus dan seterusnya. Ada semua. Jadi betul-betul peristiwa yang terjadi, ada lokasinya, ada tempatnya, ya kan? Dicatat di dalam sejarah-sejarah dan diberitakan. Sekarang mau saya tanya, Bang. Sosok Muhammad ya, itu terindikasi adalah sosok yang legenda. Ya legenda karena nggak bisa digambar seperti itu ya. Bukan begitu. Selain daripada nggak ada gambarnya, sebenarnya ada gambarnya banyak. Kalau Anda ketik foto Muhammad itu banyak sebenarnya. Banyak. Ketika jadi internet foto Muhammad itu banyak sebenarnya. Begini, di dalam ajaran agama Islam atau di dalam literatur Islam disebutkan bahwa Muhammad itu dulu dadanya dibelah, Ya. kemudian diambil hatinya, dicuci pakai Air zam-zam. air zam-zam. Ya. Katanya untuk membersihkan kotoran-kotoran dari hatinya Muhammad. Ya. Sekarang pakai logika, Bang. Pakai logika. Dari mana logikanya? Kalau hati dicuci, tadi Anda punya iri dengki nih. Anda punya penyakit iri, dengki, nggak seneng ngelihat teman seneng gitu kan. Susah ngelihat orang seneng ngelihat orang susah, misalnya begitu penyakit Anda. Ya kan? Kan banyak orang menderita penyakit gitu sekarang kan? Nah, lalu Anda ke dokter. Dokter, apa? Saya ini susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tolong dibedah dulu, dicuci dulu hati saya. Dari mana logikanya? Tapi yang itu Begini, yang makanya saya bilang begini. Makanya sosok Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam telah dibahas di dalam satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Yang ditulis oleh Robert Spencer. Di dalam buku itu kesimpulannya adalah sosok Muhammad yang dikenal oleh kalian itu merupakan sosok yang legenda, yang dilebih-lebihkan jauh daripada karakter aslinya. Tidak benar-benar fiktif, tetapi sudah dilebih-lebihkan menjadi sosok yang legenda.